Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai reaksi esterifikasi dan hidrolisis. Anggota kelompok kami terdiri dari Indah Eka Amaranggana, Munaya Miftah Silmi, Novanisa Putriana, dan Cynthia Lutfi Khumairah. Lalu, apa itu reaksi esterifikasi? Esterifikasi sendiri adalah proses penggabungan asam karboksilat dengan alkohol yang akan membentuk ester dan air. Dalam setiap reaksi esterifikasi, akan terbentuk setidaknya satu ester sebagai produk. Ester diturunkan dari atom H asam karboksilat pada gugus COOH yang nantinya akan digantikan oleh sebuah gugus alkil. Ester memiliki nama lain yaitu alkil alkanoat yang memiliki rumus molekul CnH2nO2. Gugus fungsi ester adalah COO atau jika ditulis dengan gugus alkilnya, R-COO R-aksen. Dengan gugus COO sebagai gugus alkanoat dan gugus R dan R aksen sebagai gugus alkil. Ester memiliki gugus fungsi OO yang bersifat polar dan dua rantai alkilnya yaitu R dan R aksen yang bersifat nonpolar. Hal ini menyebabkan ester dapat bercampur dengan senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen nonpolar. Perlu diketahui bahwa meskipun memiliki nama yang hampir sama, tapi ester dan eter adalah senyawa yang berbeda. Beberapa perbedaannya diantaranya adalah yang pertama, karena ester bersifat netral, sedangkan eter memerahkan lakmus biru, yang berarti eter termasuk ke dalam golongan senyawa asam. Eter sendiri bersifat asam lemah. Kemudian, gugus fungsi ester adalah R-COO R-aksen, sedangkan gugus fungsi eter adalah ROR aksen. Eter tidak memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil sendiri adalah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan atom oksigen. Kemudian, ester berasal dari reaksi asam karboksilat, sedangkan eter berasal dari alkohol. Kemudian, sebagian besar ester memiliki bau buah, namun eter memiliki bau halus yang kuat. Beberapa karakteristik ester diantaranya adalah volatil, yaitu mudah menguap, dan ester memiliki aroma yang menyenangkan, seperti contohnya etil butirat yang beraroma stroberi dan oktil asetat yang beraroma jeruk. Kemudian, ester mengalami reaksi saponifikasi, yaitu reaksi pembentukan sabun. Lalu, ester memiliki titik didih yang terletak di antara keton dan eter. Selanjutnya adalah kegunaan ester. Yang pertama, ester memiliki aroma wangi yang digunakan dalam proses produksi parfum, perasa makanan, dan kosmetik. Beberapa kosmetik di pasaran, seperti contohnya lip balm yang memiliki aroma buah-buahan, bisa jadi ditambahkan ester dengan aroma-aroma yang diinginkan. Lalu, ester dapat digunakan sebagai bahan pelarut organik, dan ada lagi nitrogliserin yang dikenal dan terkenal dengan sifat eksplosifnya, sehingga sering digunakan sebagai bahan pembuatan dinamit. Lalu, ester dapat digunakan dalam pembuatan surfaktan seperti deterjen dan sabun. Secara alami, ester hadir dalam feromon, lalu tulang punggung molekul DNA yang dibentuk oleh fosfoester, dan poliester yang digunakan dalam produksi plastik. Selanjutnya, kita akan membahas aturan penamaan secara IUPAC. Yang pertama itu, penamaan didasarkan atas gugus karbon di sekitar gugus ester. Yang kedua, rantai utama ialah gugus karbon yang berikatan dengan dua atom oksigen dan atom karbon yang berikatan dengan dua atom oksigen selalu menjadi cabang nomor 1. Bisa dilihat di contohnya. Yang pertama, kita cari dulu nih, atom C mana yang berikatan dengan atom O. Tangannya C itu kan tangannya ada 4. Nah, kita cari dulu atom C mana yang berikatan dengan atom O. Itu kan akan menjadi nomor 1. Nah, di metil 2 metil butanoat itu bisa dilihat C nomor 1-nya itu ada di situ ya guys. Jadi tinggal hitung aja sesuai dengan rantai terpanjang, yaitu ke kiri 1, 2, 3, 4. Terus cabangnya di mana? Di yang nomor 2. Berarti metil 2 metil butanoat. Selanjutnya juga sama ya, dicari dulu C mana yang digandeng sama atom oksigen. Yang kedua itu ada aturan penamaan secara trivial. Kata pertama ialah nama gugus alkil yang terikat pada oksigen, alkil alkanoat, berikatan dengan satu atom O. Kata kedua ialah nama asam alkanoatnya, yaitu berikatan dengan dua atom O. Ini sebenarnya
lebih susah ya guys menurut aku juga. Jadi itu tetap sama, C-nya itu dicari dulu yang bergandengan dengan atom O, baru itu menjadi urutan nomor 1. Terus tinggal dicari rantai terpanjangnya. Kayak yang etil propionat itu C-nya nomor 1 jelas banget berikatan dengan atom O. Abis itu dihitung ke kiri karena ya rantai terpanjangnya di kiri. 1, 2, 3. Terus cabangnya di mana? CH2, CH3 jadi etil. Jadinya etil propionat. Nah, berikut ini ada contoh-contoh senyawa ester. Tadi sudah dibahas kalau misalnya ester ini biasa dipakai buat essence. Nah, ini salah satu essence yang sering digunakan. Itu ada essence pisang, aroma strawberry, aroma pisang, nanas, apel, dan coklat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Hidrolisis pada dasarnya merupakan istilah umum untuk reaksi yang meliputi air dengan 2 atau lebih komponen produk. Proses hidrolisis ini akan memecah ikatan antara 2 atom, sehingga istilah hidrolisis kadang-kadang berkembang pada reaksi pemecahan banyak ikatan menjadi satu ikatan. Hidrolisis yang dibahas pada PPT kali ini adalah hidrolisis protein, lemak, dan karbohidrat. Yang pertama ada hidrolisis protein. Hidrolisis protein merupakan proses pemutusan ikatan peptida menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Hidrolisis ikatan peptida akan menyebabkan beberapa perubahan pada protein, yaitu meningkatkan kelarutan karena bertambahnya kandungan NH3+ dan COOmin, dan berkurangnya berat molekul protein atau polipeptida, serta rusaknya struktur globural protein. Produk dari hidrolisis protein adalah terbentuknya pepton, peptida, dan asam amino. Contoh reaksi hidrolisis protein pada makhluk hidup yaitu adanya enzim protease untuk mengubah protein menjadi peptida sederhana dan asam amino. Ada 3 cara yang dapat ditempuh untuk menghidrolisis protein, yaitu yang pertama, menggunakan asam. Dapat menggunakan asam kuat anorganik seperti HCl dan H2SO4. Yang kedua, dengan menggunakan basa. Dapat menggunakan basa atau alkali kuat seperti NaOH dan KOH. Yang ketiga adalah dengan menggunakan enzim. Dapat menggunakan satu jenis enzim maupun beberapa jenis enzim. Baik, selanjutnya yakni hidrolisis lemak. Pada dasarnya, lemak itu merupakan senyawa trigliserida. Nah, trigliserida ini merupakan ester, yang mana tersusun atas gliserol sebagai rangka utama dan 3 asam lemak melekat pada gliserol ini. Kemudian proses hidrolisis lemak sendiri itu merupakan pecahnya lemak menjadi gliserol dan asam lemak yang terjadi akibat kerja enzim lipase atau mikroorganisme lipolitik. Contohnya seperti pada pencernaan lemak di dalam tubuh yang dilakukan oleh enzim lipase. Kemudian dapat dilihat pada gambar di slide, itu merupakan proses pecahnya lemak yang dibantu oleh air menjadi atau menghasilkan satu gliserol dan satu asam lemak. Selanjutnya yakni hidrolisis karbohidrat. Karbohidrat sendiri itu merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Nah, sebagian besar karbohidrat ini memiliki rumus empiris CH2O, misalnya glukosa dengan rumus empiris C6H12O6. Nah, berdasarkan panjang rantai karbon dan hidrolisisnya, karbohidrat ini dapat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama, kita akan membahas tentang monosakarida. Nah, monosakarida itu merupakan bentuk dasar atau bentuk paling sederhana dari karbohidrat, sehingga tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana lagi. Contoh dari monosakarida itu ada glukosa dan fruktosa. Nah, berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida dapat berupa aldosa atau yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Dan berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida ini terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Dapat dilihat pada gambar juga, itu contoh dari aldosa yakni glukosa yang memiliki rumus empiris C6H12O6. Itu terdapat ikatan aldehid, ikatan gugus fungsi aldehid. Dan contoh yang kedua yakni contohnya ketosa yakni fruktosa dengan rumus empiris C6H12O6
O6 yang memiliki gugus fungsi keton. Selanjutnya, yakni disakarida. Disakarida itu merupakan dua molekul monosakarida yang bersatu dan terikat secara ikatan glikosidik, dan hasil dari hidrolisisnya berarti berupa dua monosakarida. Contoh dari disakarida itu banyak sekali, salah satunya yakni ada sukrosa atau gula tubuh, maltosa atau gula gandum, dan laktosa atau gula susu. Untuk sukrosa, jika sukrosa dihidrolisis, itu akan menghasilkan satu glukosa dan satu fruktosa dengan bantuan katalis asam encer atau enzim invertase. Dan kemudian yang kedua, maltosa atau gula gandum. Hidrolisisnya itu menggunakan katalis enzim maltase atau katalis asam yang akan menghasilkan dua glukosa. Dan contoh disakarida yang ketiga yakni laktosa atau gula susu yang jika dihidrolisis dengan katalis enzim laktase akan menghasilkan satu glukosa dan satu galaktosa. Baik, selanjutnya yakni polisakarida atau polisakarida ini yang biasanya kita kenal sebagai karbohidrat paling kompleks karena tersusun atas banyak sekali monosakarida. Dan hasil dari hidrolisis polisakarida sendiri itu berupa sejumlah besar satuan monosakarida. Dan contohnya untuk yang pertama yakni ada pati atau amilum dengan rumus empiris C6H10O5. Pati atau amilum ini biasanya berfungsi sebagai bahan cadangan makanan pada tumbuhan. Dan kemudian untuk proses hidrolisisnya itu bisa dengan bantuan enzim amilasa atau diastase yang akan menghasilkan sejumlah satuan maltosa. Amilum sendiri biasanya terdapat pada pati, kentang, gandum, kacang-kacangan, sayuran, umbi-umbian, jagung, dan juga sagu. Dapat dilihat pada gambar itu merupakan proses hidrolisis pati yang merupakan polisakarida menjadi glukosa atau bentuk paling dasar dari karbohidrat. Yang pertama, pati akan dihidrolisis dengan bantuan enzim amilase menjadi maltosa. Kemudian maltosa akan dihidrolisis lagi dengan bantuan enzim amilase atau katalis asam yang akan menghasilkan dua glukosa. Baik, untuk contoh dari polisakarida yang kedua yakni terdapat glikogen. Nah, glikogen ini jika dihidrolisis dengan asam akan menghasilkan sejumlah satuan glukosa. Glikogen biasanya disebut sebagai pati hewan atau gula otot yang berfungsi sebagai bahan cadangan makanan pada hewan dan manusia. Di dalam tubuh sendiri, glikogen ini berfungsi untuk memelihara kadar gula darah dan untuk memberi energi pada aktivitas otot. Dan selanjutnya yakni contoh polisakarida yang ketiga yaitu selulosa. Nah, selulosa ini jika dihidrolisis dengan katalis asam atau H2SO4 akan menghasilkan sejumlah satuan glukosa. Dan biasanya selulosa ini terdapat pada dinding sel tanaman, misalnya pada jerami, bambu, dan pinus. Selulosa sendiri banyak digunakan untuk membuat kertas, kain, rayon, dan juga bahan peledak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.